Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Farm, dan kita seperti biasa teman-teman, kita pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan seperti biasa, saya ngambilnya itu dari grup SPLN. Jadi kita langsung aja. Dari Jakaria mau nanya, suhu apa ada lovebird konslet tanpa pasangan? Kita bahas dulu teman-teman, konslet itu apa, jadi teman-teman nggak salah paham ya untuk memahaminya. Nah, konslet itu adalah burung yang sudah keluar dobelan. Mau keluar dobelan itu baru sehari, dalam sehari cuma sekali, dua kali, tiga kali, belum termasuk ngunci, dan ada ngeriwiknya, ada kuak-kueknya, ada manggilnya, ada tidurnya, ada diemnya. Itu termasuk adalah konsletan awal. Kecuali konsletan yang sudah ngunci, itu yang udah bahasanya 24 jam lah bocor. Nah, gitu. Kalau misalkan kita bahas yang burung konsletan awal. Burung konsletan awal kan berarti titik poinnya itu di dobelan. Dobelan baru kita bisa bilang konslet. Kalau konsletan awal atau dobelan awal rata-rata itu hampir 1000 banding 1 kalau menurut saya pribadi, karena memang pengalaman saya dulu bermain single jantan dari pengolahan bahan dan lain-lain sampai akhirnya bisa proses, itu memang 1000 banding 1 kita bisa proses ke konslet. Ini kalau singgelan ya, kita ngomong singgelan. Kecuali burung yang sudah dikawinin kita single, burung yang sudah kita telorin kita single, burung yang sudah ada pasangannya kita single. Singlenya ini itu bisa keluar dobelan. Itu yang dimaksud single. Kalau misalkan single total dari baby sampai akhirnya dewasa, jarang menurut saya. Karena walaupun sekalipun ada itu memang benar-benar jarang, hampir nggak ada. Tapi saya pernah di WhatsApp sama temen, sama orang mana gitu saya lupa, dia punya baby sampai akhirnya dewasa konslet, nada sudah kering, udah dobelan. Sebenarnya kalau misalkan kita ngarepin dobelan kan berarti harus nada kering dulu. Nah, nada keringnya itu udah dapat baru masuk ke dobelan. Kalau misalkan nada keringnya belum dapat, belum bisa masuk ke dobelan, walaupun masih vektor, keluar dobelan menurut saya itu burung yang bahasanya apa ya? Belum dikatakan dobelan, karena memang prosesnya begitu teman-teman, dari gacor, dari urusan nada ya, urusan nada gacor, bocor sampai akhirnya keluar nada kering. Habis itu baru keluar dobelan. Nggak ada yang namanya burung gacor, bocor, dobelan, nadanya masih standar atau bisa dibilang masih vektor. Itu jarang banget. Dan kalaupun, balik lagi pertanyaan, kalau misalkan ada gak burung singgelan konslet? Kalau awal ya bisa, cuman agak jarang dan agak lama. Ada teman saya beberapa waktu yang lalu itu, dari lupa saya dari mana, itu burungnya itu beli sudah dikawinkan, sudah dijodohkan, betinanya mati, di single bertahun-tahun, kalau nggak salah hampir mau 2 tahun di single aja tanpa diapa-apakan, cuman ganti pakan, ganti minum, ganti pakan, ganti minum, akhirnya keluar dobelan. Konslet awal sudah terbentuk. Jadi yang tadi saya bilang, harus ada pemicunya dulu, kita single baru konslet. Cuman kalau misalkan ditanya ada gak burung singgelan konslet ngunci, itu jarang. Karena tujuan kita bermain pasangan atau tujuan kita untuk pakai untulan atau apapun gitu ya, itu tujuannya itu untuk meredam. Pertama meredam, kedua juga untuk menstabilkan birahinya. Kalau misalkan kita singgelan burung sudah konslet ngunci 24 jam bocor, sudah konslet ya bahasanya berjam-jam segala macam, kita tanpa kita pasangi rata-rata itu pasti jadi akut. Jadi bahasanya apa ya, birahinya terus naik tanpa ada stabilkan birahinya, sampai akhirnya ya keluar ngecap-ngecap, mangap dan lain-lain. Itu yang bahaya sebenarnya. Dari Hafiz Lambai Lambai,
Mohon masukannya suhu, kalau di rumah mau kayak gini, tapi kalau di gantangan cuma koak-koek aja. Betina SF, terima kasih buat admin dan yang mau jawab. Kita anggap burungnya sudah gacor, sudah bocor di rumah. Kenapa di gantangan koak-koek? Karena di rumah stabil karena cuman sendirian tanpa melihat burung banyak masuk ke gantangan, atau kita anggaplah gantangan ya, kita gantang, emosinya naik, terjadi koak-koek. Sebenarnya di rumah nggak usah diapa-apakan, sesuai dengan rawatannya, mandinya sesuai sama rawatannya, jemurnya juga sesuai, pakannya juga sesuai, ikutin aja kemauan burungnya sehari-harian tanpa dirubah-rubah. Kita naikin ke gantangan ini kan udah tahu burung di atas koak-koek. Solusinya gimana? Di atas kita kasih pakan agak kenceng dikit, itu solusinya sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung masalah lapangan itu bisa dikondisikan, asalkan di rumah kita tahu burung misalkan anggaplah nggak diapa-apain, pakan polos, kita gantang, wah koak-koek, berarti kurang birahi. Sebelum kita naikin ke gantangan atau H-1 ataupun pas di lapangan kita kasihnya pakan kencang. Rata-rata senior-senior itu seperti itu teman-teman. Kalau misalkan balikin, kalau misalkan di atas diem aja, itu kayak gimana bang? Tinggal kita godain di pedok. Kita godain, kita mainin paruhnya biar dia galak, biar dia emosi, ataupun kita bisa pakai pancingan sedotan, pancingan pancingan bulu rumput-rumputan tuh yang panjang. Nah itu juga bisa juga dengan untulan yang kalah, pas dikasih di lapangannya aja di pedok. Jadi kita kasih untulan, habis itu satu sesi atau langsung kita juga bisa cabut, tergantung burungnya juga, langsung kita gantang, insya Allah pasti jalan. Kalau misalkan memang udah kita usahakan, solusi sudah kita cari tapi tidak ketemu juga, nah itu rata-rata mentalnya yang belum kebentuk teman-teman. Dari Asrol, mohon bimbingannya suhu, maaf pemula, mau nanya, jantan umur 1,5 udah diternak, sekarang di single lagi, sudah kepantau keluar karakter birahi bunyi. Langkah selanjutnya biar keluar dobelannya tetap di single atau dikasih untulan suhu. No terawatan setelah diternak, burung di single, pakan kenceng, no mandi, no jemur, tempat nggak dipindah-pindah. Ini tahapannya udah benar. Sebenarnya kata dobelan itu yang tadi saya bilang, kita balik lagi ya, kok burung udah diternak di single masih begitu aja, cuman gacor, cuman bocor. Keluar dobelannya kapan? Karena sebenarnya dobelan itu kita nggak pernah tahu. Mungkin burung yang kita single, habis kita ternak kita single, nadanya masih standar, itu juga bisa. Ya kan, mungkin emang belum waktunya, belum rezekinya, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan dari garis besarnya burung dobelan itu ya kita memang harus usaha terus. Misalkan dari ternak kita single, nggak diapa-apain, bisa gacor, bisa bocor, benar, tahapannya udah benar. Habis itu dari singlean nggak berubah nada, kita jangan lama-lama, maksudnya dalam arti kita jangan mengharapkan dari pesinggilan total. Kita bisa rubah pakai jantan kali jantan, kita sengaja naikin dulu, habis itu kita ganti lagi betinanya, biar sengaja birahinya ngedrop lagi sampai akhirnya buang telur, di restart lagi birahinya, kita single lagi. Insya Allah mudah-mudahan di situ rezekinya, jackpotnya di situ. Karena buang telur itu fungsinya itu ada banyak. Pertama, merubah nada. Kedua, untuk bahasanya merestart. Ketiga juga bisa keluar dobelan, mudah-mudahan dari situ. Nah, jadi sebenarnya kita mengulang-ulang apa yang pernah kita lakukan. Yang penting teman-teman kalau misalkan merawat burung harus tahu tujuannya dan artinya. Prosesnya seperti apa, maksud tujuannya itu seperti apa. Jadi jangan jadi kayak orang so tahu bahasanya. Kita burung gimana ya, kok tiba-tiba kita kasih jantan kali jantan, tapi kita nggak tahu fungsinya. Nah itu sama aja bahasanya, kita nggak tahu step berikutnya. Tapi kalau teman-teman pahamin, sebenarnya pahamin begini, bermain jantan itu bermain bahasanya mempermainkan birahinya,
mempermainkan birahinya, naikin turunin sampai akhirnya dia gacor, sampai akhirnya dia bocor, sampai akhirnya dia ngerubah nada, sampai akhirnya dia keluar dobelan. Keluar dobelan itu tercipta, tapi sebelumnya itu ada nada kering. Nada kering tercipta karena ada birahi yang tinggi, ya kan? Kalau dobelan tercipta harus melewati nada kering. Kalau nada keringnya sudah muncul, dobelan insya Allah pasti ikut. Tapi juga ada beberapa burung yang udah nada kering tapi nggak keluar dobelan. Tapi jarang ada yang namanya burung dobelan nadanya masih standar. Itu nggak ada yang namanya kayak gitu. Rata-rata setelah saya meriset, belajar dan lain-lain ya seperti itu teman-teman. Jadi intinya burung sudah tinggi birahinya sampai keluar nada, ya kan, nadanya udah kering, kita tinggiin lagi birahinya. Emang kita sengajain. Kenapa? Tujuannya seperti itu. Kita coba-coba di atas di birahi tinggi, dia mau keluar dobelan atau enggak. Kalau misalkan memang enggak mau keluar dobelan juga, ataupun bisa dibilang habis nada kering, masih dalam keadaan gacor bocor, ya kan, kita naikin birahinya. Mau dengan sistem apapun yang penting tidak dikawinkan, tidak ditelurkan. Dalam arti bisa pakai betina yang nggak mau dikawin, ataupun jantan kali jantan, ataupun pesinggalan total, itu sebenarnya sama aja tujuannya. Kita naikkan birahinya, ya kan, mau dengan cara apapun. Misalkan kok nggak keluar dobelan, ya kan, nggak keluar dobelan. Dan di sini ada triknya. Kebanyakan rata-rata dari nada kering itu bisa kita pakai jantan kali jantan, ya kan, untuk mempercepat penaikan birahi biar birahinya tinggi. Birahinya tinggi itu cuma ada dua. Pertama keluar dobelan, kedua macet, ya kan. Keluar dobelan, nggak keluar dobelan juga di atas di birahi paling tinggi kita telurkan. Jadi kita ngedropin dulu, jadi kita ulang lagi. Jadi jangan pernah jangan pernah kita putus asa teman-teman. Jadi memang yang tadi saya bilang, bermain jantan itu naikin birahinya turunin, naikin birahinya turunin, naikin birahinya turunin, seperti burung awal dari bahan ya. Kita contoh burung benar-benar dari bahan, kita ambil dari omyokan contoh ya, atau dari gacoran biasa, nada masih standar. Hal pertama yang harus kita rubah adalah kita gacorin burungnya sampai berlebihan, bahasanya ngebocorin, ya kan. Kita naikin birahinya dikit-dikit sampai akhirnya bocor. Itu udah paham teman-teman. Nah, kalau misalkan habis dari bocor, kita harus merubah nada sebelum menuju ke dobelan. Caranya gimana? Caranya kita naikin lagi birahinya, birahi emosinya kita naikin. Dengan cara apa? Bisa pakai jantan kali jantan, bisa pakai untulan, bisa pakai baby. Cuman ada dua untulan itu. Pertama yang akur sama yang enggak akur. Itu tujuannya juga beda-beda, dan burung sifatnya, kebutuhannya juga beda-beda. Mungkin butuh birahi, mungkin butuh emosi, itu juga beda-beda. Nah, kita balik lagi. Habis dari nada kering, ya kan, dari gacoran biasa, atau bisa dibilang dari bocoran biasa masuk ke nada kering, bocoran biasa nadanya masih standar, masuk ke nada kering, ya kan. Dari bocoran biasa nggak ketemu juga nih, masih macet sebelum naik tingkat, sebelum dia bahasanya nada kering. Itu gimana solusinya bang? Sama kayak yang tadi kita bahas dobelan. Kalau misalkan dari bocoran biasa naik, kita tingkatin lagi birahinya, nadanya masih kering ya, tapi ya naikin lagi tingkatan birahinya dengan cara apapun, yang penting dinaik birahinya. Kok nggak keluar nada keringnya, malah macet bang, itu gimana? Nah, kita tinggal turunkan. Bisa pakai perkawinan sekali, itu juga bisa dengan buang telur, itu juga bisa. Nah, habis turun lagi, kita naikin lagi rata-rata. Kalau misalkan burung yang memang sudah dasarnya gacor, sudah bocor atau macet, dan macetnya itu nggak terlalu lama, maksudnya begini, burung baru semingguan macet, kita udah ngambil kesimpulan, burung ini udah ketinggian birahi, kita bisa turunkan sampai ke buang telur. Kecuali teman-teman burung baru sehari, teman-teman langsung kawinkan, maksudnya baru sehari macet kita kawinkan, itu langsung ngedrop bahasanya ngulang lagi, itu agak lama. Nah, jadi pemahamannya begitu teman-teman. Jadi naikin turunin, naikin turunin, naikin turunin. Jadi kalau misalkan burung sudah gacor, sudah bocor, cuman ada dua, satu perubahan, satu macet.
Makanya kenapa saya bilang itu burung jantan ujung-ujungnya pasti macet. Karena di sini teman-teman, jadi jangan pernah kita ngarepin apa ya, usaha kita tuh jangan pernah ngarepin wah nanti dapat hasilnya. Jangan begitu dulu, kita harus tahu resikonya macetnya. Karena rata-rata kalau misalkan kita ngarepin hasilnya itu susah terjadinya teman-teman. Bahasanya ambisinya ketinggian, tapi kalau misalkan kita ngarepinnya, oh kita udah tahu burung dari bocoran biasa kita naikin pelan-pelan birahinya, habis itu macet kita turunin, kita naikin lagi birahinya, kita ulang, bahasanya begitu. Nah, mudah-mudahan dari perkawinan itu, misalkan burung yang tadi saya bilang sudah bocor dengan nada standar, kita naikin birahinya, maunya kita pengen ke nada kering, tapi nggak nyampe malah macet, kita kawinkan, burung kan ngedrop. Ya kan, ngedrop. Nah, mudah-mudahan dari kita kawinkan atau kita telurkan, ngedropnya itu dia keluar nada keringnya. Nah, kalau ini memang bahasanya apa ya? Ya, kita memang sudah mengolah, sudah meriset seperti itu dari senior-senior semua. Dan kita juga pernah praktek. Udah banyak sih praktek kayak gitu. Nah, jadi nggak usah bingung teman-teman kalau ngurusin jantan. Emang agak lama kalau misalkan kita ngolah jantan itu dari nol. Tapi kalau misalkan teman-teman beli burung yang sudah nada kering atau nada minor, sudah gacor, sudah bocor, insya Allah cepat masuk ke dobelan. Nah, jadi itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.